Iya. Boleh. Sebelumnya maaf nih mengganggu waktunya. Jadi kami dari Bapak Jema ingin menanyakan beberapa hal mengenai Pancasila di kelas. Sebelumnya biarkan kami memperkenalkan dulu. Saya Faiza dari kelas 11. Saya Yuda Beruji, Bang. Dari jurusan apa nih? Sekarang sih nggak pakai jurusan. Oh, nggak pakai jurusan. Iya, kita kelas 11. Soalnya kurikulum merdeka. Oh. Jadi sesuai jurusan minat untuk kuliah nanti gitu. Jadi pertama-tama kita mau nanya, menurut kakak sendiri, kakak tuh memandang Pancasila itu sebagai apa sih mungkin, atau sebagai hanya aturan, atau mungkin ideologi negara, atau Kalau dari aku sih, aku mandang Pancasila itu sebagai landasan negara. landasan negara? Landasan negara kayak kita lihat dari undang-undang yang dibentuk, kan itu pasti dari konstitusi yang dibentuk di negara ini itu dari Pancasila. Gitu. Oh, Pancasila. Kalau aku sih mandang Pancasila sih sebagai landasan sih, sama ideologi negara juga. Untuk kakak sendiri? Kalau dari aku sih sebenarnya nggak jauh beda sama kampus. Pancasila itu sebuah fondasi lah dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara gitu, mulai dari perancangan hukum, dasar-dasar perancangan hukum, dan juga menurut aku juga masyarakat Indonesia juga perlu juga sih kayak mengamalkan setiap silanya gitu, kan ada 5 aspek. Jadi bukan hanya sekedar fondasi untuk fondasi hukum aja gitu, tapi masyarakatnya juga perlu mengamalkan setiap silanya. Sebelum masuk ke inti pertanyaannya, kami kakak namanya siapa? Nama aku Daus. Aku Ria. Kakak mahasiswa atau Aku mahasiswa dari jurusan? dari jurusan psikologi. Oh, psikologi. Kalau kakak? Aku sama mahasiswa juga. Kita mulai masuk ke pertanyaan. Menurut abang praktik ketuhanan itu seperti apa sih? Praktik ketuhanan ya, praktik ketuhanan. Kalau aku karena lagi ngomongin Pancasila ya, jadi aku berkaitan aja sama Pancasila. Jadi praktik ketuhanan itu ketika kita menganut satu agama dan mengamalkan agama tersebut. Jadi misalkan kita, aku kebetulan Islam, kebetulan Muslim. Jadi ketika aku mempunyai Tuhan satu dan mengamalkan apa isi dari agama-agama. Kalau menurut aku ya balik lagi sama sih sebetulnya, kayak ya kita mempraktekkan ajaran agama kita dengan maksimal gitu. Jadi enggak kita Islami, ya kita amalkan lah seperti sholatnya, ya praktek-praktek ibadahnya lah. Jadi enggak sekedar itu cuma identitas aja gitu yang tertera di KTP gitu. Jadi yang Kristen menjalankan syariat Kristennya mungkin gitu. Jadi bukan sekedar identitas aja, tapi kita betul-betul melaksanakan ya sebagaimana mestinya. Abang sudah menerapkan praktik ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari? Praktik ketuhanan udah sih, mungkin nggak semuanya, nggak senabi itu saya. Nggak senabi itu saya. Jadi ya paling dari praktik-praktik ketuhanan tuh mungkin kita bisa melihat sisi baiknya lah dari Asmaul Husna gitu kan. Kita bisa mempraktikkan sedikit aspek seperti bersifat baik pada manusia, pada sesama juga, menolong juga sama. Terus juga ini sih mengedepankan etika juga sih. Kalau aku sih sebetulnya sudah menjalankan, cuma masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki lagi lah untuk menyempurnakan praktek ketuhanan itu sendiri gitu. Kayak ya beberapa ibadah masih kurang baik, ya masih banyak melakukan kesalahan juga. Jadi aku merasa masih perlu memperbaiki lagi. Kalau misalkan abang udah menerapkan praktik ketuhanan, contohnya seperti apa sih? Sejauh ini ya kayak yang paling simpel aja sih, kayak sholat itu aku masih bisa. Kan praktik ketuhanan yang kalau memang benar-benar dia muslim yang baik kan nggak cuma dari ritual aja kan, dari beberapa ya aspek kehidupannya lah, dari tutur kata, perbuatan itu juga harus baik juga, karena aku merasa beberapa hal itu masih kurang. Kalau dari aku tadi sih yang aku udah sebutin, sama tadi juga mungkin dari sholat gitu, praktik ketuhanan dari sholat, sama dari itu sih dari sifat-sifat Allah Asmaul Husna, dari sifat-sifat
Iya, dari semester awal semoga kan bisa kita turunin lagi tuh. Dari itu bisa kita aplikasikan di kehidupan kita gitu. Contohnya kayak tadi berbuat baik sesama. Lanjut ke pertanyaan kedua bang ya. Yang dimana itu masuk ke sila kedua. Jadi pertanyaan keduanya, apakah kampus yang abang saat ini menyediakan fasilitas yang baik? Fasilitas yang baik, fasilitas seperti apa dulu? Mungkin dari segi maaf agak kurang tadi segi mungkin dari segi aplikasi pendidikan atau mungkin dari buku atau Oke. Untuk fasilitas kampus aku udah cukup bagus sih, cuman perlu beberapa pembaruan. Misalkan dari teknologinya itu kita masih kurang sih. Mungkin kita juga perlu laboratorium yang lebih besar dan lebih lengkap, itu juga kita masih kurang juga. Dan fasilitas penunjang kuliah juga itu masih agak beberapa perlu penambahan juga. Karena SDM di kita kan lumayan banyak, sedangkan alat dan alat kebutuhan untuk tugasnya itu yang nggak semuanya orang dapat gitu. Terus juga buku-buku di perpustakaan juga masih sudah cukup lengkap, tapi perlu ada penambahan karena kan ilmu bergeraknya dinamis ya, semakin tahun semakin berkembang juga. Itu perlu ada pembaruan juga sih. Sudah cukup. lanjut ya Kak. Jadi kita masuk ke pertanyaan yang ketiga, yang dimana itu berkaitan juga dengan sila ketiga, yang dimana itu persatuan Indonesia kan Kak, yang identik dengan bela negara lah ya, istilahnya kalau untuk makna-maknanya. Nah menurut Kakak sendiri itu aspek implementasi dari bela negara itu seperti apa sih Kak? Kan apakah harus perang dulu atau bisa nyatakan kita mengimplementasikan bela negara atau tidak gitu? Kebetulan pas saya mahasiswa baru di sini, di kampus saya itu memang ada kegiatan namanya bela negara. Bela negara bukan tadi yang kamu maksud tadi kayak perang gitu, enggak. Kita sebagai mahasiswa, sebagai agent of change, merubah Indonesia, merubah negara, itu kita bisa dari belajar. Ya, dari belajar kita bisa ngubah dunia karena salah satu hal di dunia ini yang works buat ngerubah dunia itu memang cuma pendidikan kan. Jadi sebagai apa tadi perubahan ya, itu memang dari pendidikan, dari belajar dengan sungguh-sungguh itu sih. Implementasi dari bela negara lebihnya sama sih kayak ya bela negara tuh nggak selalu melulu hal yang patriotik lah seperti perang atau sejenisnya. Ya kita cukup apa ya berjuang di jalan masing-masing aja. Kalau kita kan mahasiswa atau kalian juga belajar ya, kita mungkin gimana caranya belajar dengan baik agar supaya nantinya apa ya kita bisa mengganti generasi-generasi yang terdahulu lah gitu. Jadi ganti dengan kita yang lebih baik. Tapi untuk pelajaran pertanyaan yang keempatnya, menurut Kakak apa sih definisi dari hak bebas berserikat? Hak bebas Berserikat. berserikat. Hak bebas berserikat, singkat aja mungkin dari aku, ketika manusia itu bebas berpendapat, mengeluarkan ekspresinya dia, dan dia bebas melakukan apa yang dia mau tanpa merugikan orang lain. Bebas berserikat ya kurang lebih sama sih kayak kita punya kebebasan untuk berpendapat, kita juga punya kebebasan untuk apa ya membentuk suatu perkumpulan lah yang dimana itu semuanya satu contoh lah dengan kita gitu. Namun walaupun bebas juga menurut aku harus ada batasannya juga sih. Hak berserikat itu enggak melulu hak kebebasan berserikat itu enggak melulu benar-benar bebas. Ya, ada beberapa hal yang mungkin harus memperhatikan juga nilai moral dan lain sebagainya. Dan contoh LGBT lah itu menurut aku itu salah satu bentuk penyalahgunaan kebebasan berpendapat ya. Karena sebenarnya hak kita tuh dibatasi oleh hak orang lain juga kan. Dan juga kita hidup dengan nilai moral Ya, nilai agama gitu, jadi tetap ada. Menurut kakak-kakak ini hal tersebut itu penting nggak sih dalam berorganisasi atau dalam berkomunikasi dengan orang lain? Dan
penting atau enggaknya berarti ya. Menurut aku penting sih, karena apa ya, dinamika organisasi atau sekolah perkuliahan itu kita tuh bertemu banyak orang, kita bertemu banyak orang, kita bertemu banyak argumentasi, kita bertemu banyak pikiran yang dimana itu enggak 100% sama pemikiran kita. Jadi kita harus tahu nih gitu, walaupun kita bebas, kita tuh dibatasi sama orang lain. Jadi kita juga dibatasi moralitas juga, benar tadi kata kalian, kita juga ada adab dan juga kita ada aturan gitu yang membatasi hak kita sama kebebasan kita. Yang terakhir dari kita adalah menurut kakak nih, apa sih cara yang dapat membuat masyarakat tuh terlibat dalam kepemerintahan? Entah mungkin sebagai warga sipil yang berpendapat, atau emang dia terjun ke dunia kepemerintahan seperti politik dan sebagainya. Maaf, boleh diulang? Pertanyaannya, apa sih cara masyarakat dalam keikutsertaan dalam pemerintahan? Entah itu warga sipil yang berpendapat itu sudah dianggap mengikuti pemerintahan, atau memang dia terjun ke dalam dunia politik atau pemerintahan sebagainya. Oh, berdua. Oke. Jadi bagaimana tanda masyarakat tuh ikutsertaan dalam pemerintahan, entah itu dia sebagai warga sipil yang berpendapat sudah dianggap mengikuti pemerintahan, atau memang dia harus dari dunia politik sebagai bentuk tanda ikutsertaan pemerintahan. Jadi ini bang pertanyaan saya. Gimana bentuk kontribusi masyarakat untuk negara. Aku nggak harus menjaga pemerintahan juga, orang-orang rakyat kita juga aku bisa kok ayo kontribusi untuk negara. Ya cukup menjadi warga negara yang baik dan menaati hukum pun menurut aku itu juga udah berkontribusi baik sih untuk negara. Kita pelajar juga belajar dengan baik, memanfaatkan segala potensi yang kita punya juga itu bentuk kontribusi yang bagus sih untuk negara atau ya. Jadi nggak perlu kita masuk pemerintahan atau masuk politik dulu baru bisa berkontribusi sih kalau Dalam pendapat juga sudah dibilang. ya. Untuk kakak sih. Bener tadi kata kalian, aku mengafirmasi aja ya dari kalian. Bener, jadi kita sebagai warga negara tuh nggak, sebenarnya memang jalan kontribusi yang enak itu kita ya masuk ke pemerintahan, bener gak? Karena kerjanya bisa dibilang jauh lebih nyata karena kita dinaungi lembaga dan memang tujuannya untuk negara. Tapi ya balik lagi, kalau misalkan kita ngomongin kontribusi yang nggak melulu harus dari kita harus masuk politik, kita harus masuk ke pemerintahan, enggak juga. Bener tadi kata kalian, kita harus ya udah lakuin yang terbaik untuk negara. Jadi hal simpel kayak misalkan kita naatin peraturan, misalkan sebagai warga kecil gitu membangun UMKM dengan bagus, itu kan salah satu memang kontribusi untuk Indonesia. Mungkin itu bisa dibilang kontribusi dari segi ekonomi. Tapi ya balik lagi tadi, lebih enak sebenarnya masuk dari jalur pemerintahan. Iya, Tapi karena langsung di situ. karena memang wadahnya di situ. Itu sih udah ya. Terima kasih kak udah bersedia meluangkan waktunya buat aku bersama dan teman-teman untuk diwawancara. Ini nanti aku izin buat masuk ke tugas sekolah ya. Terima kasih banyak ya sebelumnya kita pilih. Umur. Oh iya, tadi kita ada satu hal yang terlewat. Oh, oke, boleh. Menurut kakak, maaf mau tanya berapa? Apa? Menurut kakak berapa? Umur? Iya. Ya, saya 20. Kakak juga. Sama 20. Terima kasih banyak kak sebelumnya. Terima kasih, semangat. Terima kasih banyak juga kak. Permisi, kami dari siswa SMA I85 ingin mewawancarai kakak. Apakah kakak berkenan untuk kita tanya-tanya? Pertanyaan seputar sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kakak berkenan? Oh, boleh. Boleh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lutfi Lela Ramadhani. Demi teman saya, Muhammad Sariau. Iya. Kami jadi ada tugas PKN kita
Jadi kami mau bertanya nih dari sila pertama sampai sila kelima. Iya. Nah, jadi menurut kakak Pancasila itu apa sih, Kak, di dalam benak kakak? Pancasila itu dasar negara. Jadi kalau dasar negara tuh untuk apa gitu fungsinya Fungsi buat diri kakak itu sama untuk masyarakat juga? dasar negara kan, kalau Pancasila itu kan dasar negara. Jadi kalau apa, untuk masyarakat itu sebagai pedoman kita bermasyarakat. Terus di situ juga tertanam nanti dalam sila-silanya itu hukum-hukum dan aturan-aturan yang berlaku untuk apa, negara dan keberlangsungan negara. Menurut kakak masyarakat ini udah melaksanakan nilai-nilai yang ada di Pancasila gitu? Kalau untuk masyarakat kan kita dikenalkan, kalau untuk yang bersekolah, untuk yang bersekolah pasti ditanamkan nilai-nilai Pancasila ya. Berarti kan nggak di lingkungan sekolah doang ya? Iya, Tapi di lingkungan luar Keluarga. sekolah juga keluarga ya. Jadi kan setelah yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa ya, Kak? ya. Menurut kakak tuh praktik ketuhanan itu seperti apa di lingkungan kakak? Kalau praktek ketuhanan itu dalam pribadi sendiri ya. Pribadi. Ya, dalam pribadi itu yang pertama jelas beriman, memiliki kepercayaan agama, memilih salah satu kepercayaan agama yang disediakan pilihan dari negara. Nah, kita punya beberapa tuh, ada 5 kalau nggak salah ya, atau ada beberapa gitu, saya juga lupa. Kita pilih, dan setelah itu saya kan Islam, jadi untuk penerapan praktik ketuhanannya ya melakukan ibadah sesuai dengan agama saya, Islam, misalkan sholat, dan juga mengikuti aturan-aturan yang berlaku pada agama saya. Terus pertanyaan yang kedua itu kakak ini sebelumnya kakak masih mahasiswa atau udah kerja? Saya sudah lulus. Boleh tahu gak kak lulusan dari mana? Lulusan dari kampus UNJ, Jurusan ekonomi di Rawamangun ya kak? di Romongan, betul. Ya, jadi yang kedua itu kan kakak ini kerja ya? Kerja atau bisnis sendiri? Saya usaha Usaha sendiri. Kakak tuh merekrut sumber daya manusia untuk mengelola bisnis kakak bareng-bareng nggak sih kak? ya, tapi untuk sementara handle pribadi, dan ada beberapa orang yang bekerja secara buruh lepas, bukan karyawan terikat. Jadi kalau buruh lepas itu gak netap gitu. Nggak tetap. Apa sih yang kakak terapin dalam pekerjaan kakak? Yang saya terapin itu jelas ilmu saya ketika saya jadi mahasiswa, tentang ekonomi, tentang kewirausahaan, tentang bisnis juga. Jadi penerapan dari kampus ke sekarang menjalankan usaha itu ada banget ya, maksudnya tuh Berguna. berguna, bisa kita implementasikan. Pertanyaan kedua, apakah kampus kakak itu pakai fasilitas yang baik dan merata? Dulunya. Maksudnya mungkin pas saya di sana ya. Kalau menurut saya fasilitasnya itu cukup baik, cukup lengkap, dan juga memadai gitu. Jadi di sana itu ada fasilitas olahraganya, fasilitas umumnya, terus fasilitas untuk sholat, ada laboratorium, terus praktikum. Jadi
Kalau untuk di kampus saya itu di UNJ lengkap. Cukup baik ya. Baik. Menurut kakak itu bentuk bela negara itu seperti apa sih? Apakah harus perang terlebih dahulu agar bisa dibilang sebagai bela negara? Kalau pribadi saya sih bela negara itu adalah sikap sikap apa patriotisme ya. Ya, sikap patriotisme itu dalam arti kita berpartisipasi dalam kemerdekaan itu merupakan suatu tindakan kita atau merupakan suatu implementasi kita dalam bentuk bela negara. Itu ya, kalau menurut saya. Jadi bela negara itu nggak harus perang, terus nggak harus kita ada konflik dulu gitu kan dengan negara lain. Nggak. Jadi dengan kita melakukan ya pokoknya seperti itulah. Kalau kakak sendiri pernah melakukan bela negara kan menurut kakak sendiri? Bela negara yaitu kemarin merayakan 17 Agustus iya, itu kemarin. Jadi kita menghargai para pahlawan yang sudah Iya, menjadi. betul. Terus menurut kakak nih apa sih yang kakak pahami tentang hak bebas berserikat? Hak bebas berserikat. Ya, kita dalam lingkup bebas berserikat itu pasti ada forum ya. Jadi dalam satu forum kita punya aturan bebas berserikat itu berarti kita bebas berpendapat, bebas memberikan masukan atau melakukan sebuah interupsi ataupun kita membela argumen kita sendiri. Jadi bebas berserikat itu artiannya ya kita tidak ada kekangan atau tekanan maupun dari luar maupun dari dalam. Selanjutnya kak, Menurut kakak ini apakah penting dalam konteks kebebasan berpendapat dan berorganisasi? Penting karena sebagai seorang manusia dan makhluk yang bersosialisasi kan kita pasti pernah merasakan tekanan, dan tekanan itu membuat membuat pribadi itu nggak nyaman dalam konteks dirinya gitu bersosialisasi. Nah, kalau misalkan bebas berserikat itu membuat kita bisa bebas berkreasi, terus bebas berekspresi dan bebas berpendapat. Nah, itu kan yang tujuannya kenyamanan. untuk kenyamanan ya. Menurut kakak, apa sih cara yang dapat membuat masyarakat terlibat dalam pemerintahan? Apakah sebagai warga sipil yang memberikan pendapat atau ikut serta dalam pemerintahan? Betul. Sebagai warga sipil yang ngasih pendapat itu juga penting. Contohnya di kelurahan kita naruh surat untuk masukan dan kita taruh di kotak. Nah, itu termasuknya masyarakat yang terlibat dalam pemerintahan. Kita berpartisipasi. Apabila masyarakat tidak melakukan apa yang tadi contohkan, Kalau menurut pribadi saya sih sebenarnya nggak patut kita contoh karena kita hidup di negara ini punya aturan yang harus kita pahami, terus punya punya kewenangan juga. Kita secara pribadi juga kan harusnya mematuhi aturan. Nah, dari aturan itu apakah bisa membuat kita lebih baik atau enggak? baik kak, segitu aja pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak kak, maaf sudah mengganggu. Enggak ganggu kok. Terima kasih kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMA N85 ingin mewawancarai narasumber yang ada di samping saya. Boleh perkenalkan dulu Bu, namanya siapa? Nama saya Ibu Rosada. Ya, Ibu Rosada. Perkenalkan, nama saya Wulan Rahmawati. Saya Angel Febrika Titania. Ya, langsung saja di sini kami akan mewawancarai Ibu tentang nilai-nilai Pancasila. Ibu tahu nggak Pancasila itu apa?
Pancasila itu lambang dasar negara. Ya, ya betul. Pertanyaan pertama, menurut Ibu praktik ketuhanan itu seperti apa sih dalam kehidupan sehari-hari? Kayak ibadah ya, ngaji, sholat, kayak gitu aja sih paling. Terus, sudahkah Ibu menerapkan praktik ketuhanan dalam kehidupan Ibu sehari-hari? Contohnya seperti apa? Insya Allah sih sudah, seperti sholat 5 waktu gitu. Paling kalau ngaji ya pas kalau lagi waktunya tepat aja. Ya. Pertanyaan selanjutnya, maaf Bu kalau boleh tahu ini pekerjaan Ibu tuh sekarang apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ibu sebagai ibu rumah tangga tuh udah merasa nyaman belum? Insya Allah nyaman. Udah nyaman banget. Kenapa Bu? Apa dapat karena sudah Karena bisa lebih enak ya untuk menjaga anak-anak, terus lebih pokoknya karena emang untuk mendampingi jadi anak-anak. suaminya yang nyari nafkah Iya. ya? Iya. Yang ketiga, menurut Ibu bentuk bela negara itu seperti apa sih? Apa harus perang baru bisa dikatakan bela negara atau bagaimana? Sepertinya kalau perang kayaknya enggak ya, kalau buat kayak ibu-ibu. Mungkin kalau kayak Bisa kita sebagai pelajar ya? pelajar mungkin juga ya, itu juga membela negara karena kan kita untuk belajar ya, untuk kedepannya, untuk masa depan negara. Mungkin kalau itu kayak pemilu juga bisa kali ya, karena kan kita memilih. Oh iya. Memilih presiden buat kedepannya, buat negara kita. Pertanyaan yang keempat, bagaimana Ibu memahami hak bebas berserikat? Jadi hak bebas berserikat itu bebas mengungkapkan pendapat. Apakah itu penting dalam suatu organisasi? Kalau menurut saya sih pentingnya, karena kan untuk mengeluarkan pendapat masing-masing. Iya. Yang kelima, menurut Ibu, apa cara yang dapat membuat masyarakat terlibat dalam pemerintahan? Apakah sebagai warga sipil yang memberikan pendapat atau ikut serta dalam pemerintahan? Kalau hanya warga sipil kayaknya kurang ya. Kayaknya masyarakat juga harus ikut terlibat dalam ini. Kalau boleh tahu contohnya seperti apa? Contohnya seperti apa ya? Ya apa ya? Ya ikut kayak Seperti membuat KTP gitu ya? KTP Ikut gitu. membuat KTP, terus tadi ikut pemilu juga. Iya, pemilu. Iya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Sekian wawancara dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ibu kasih banyak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mewawancarai narasumber kami. Sebelum mewawancara, perkenalkan nama saya Wulan Takmawati. Saya juga dari Bali. Jadi gini Kak, berhubung kan kita ini lagi ada di depan Mercu, Universitas Mercu. Kakak ini kita dari Universitas mana? Universitas Mercubuana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kalau boleh tahu umurnya berapa? Saya masih 19 tahun. Oh, 19 tahun, masih muda ya Kak dia. Jadi kakak pekerjaannya saat ini apa? Kalau boleh tahu? Saya Apa cuma mahasiswa. Oke. Jadi gini Kak, sesuai sama yang tadi kita kasih tahu Kakak, kita mau menanyakan tentang soal nilai-nilai dasar Pancasila. Di sini kita mau nanya, menurut Kakak tuh praktik ketuhanan itu seperti apa sih Kak? Kalau praktik untuk ketuhanan itu seperti kita menjalankan ibadah setiap agama masing-masing. Kalau untuk saya sendiri, karena saya beragama Islam, jadi saya melaksanakan ibadah sholat, puasa, zakat, dan yang lain-lainnya. Baik. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Apakah kampus yang sekarang ini Kakak tempuh sudah menyediakan fasilitas yang baik? Kampus yang saya pilih sudah memenuhi fasilitas yang sangat baik buat saya ya. Iya. Kalau boleh tahu contohnya seperti apa Kak? Seperti udah ada fasilitas masjid, laboratorium, terus ada aulanya, dan masih banyak lagi. Kalau dari Kakak sendiri, ada keluhan nggak sih Kak soal fasilitas yang ada di kampus Kakak? Untuk saat ini sih alhamdulillah nggak ada ya. Berarti sudah sesuai dengan kemauan Kakak ya? Iya, Alhamdulillah. Ya.
Terus yang selanjutnya menurut kakak tuh bentuk bela negara itu seperti apa sih? Apakah harus seperti perang terlebih dahulu baru dikatakan bela negara atau gimana? Kalau menurut saya tidak harus perang terlebih dahulu, karena sebagai kita pelajar, contoh bela negara itu adalah belajar dengan baik, mencapai prestasi dan mentaati peraturan yang ada di sekolah maupun di masyarakat. Oh ya. Lanjut ke pertanyaan keempat ya kak. Sebentar, maaf, Kak. Kalau setelah tadi yang kakak tahu, apakah kakak pernah melakukan bela negara menurut kakak sendiri? Kalau menurut saya sendiri, saya sudah pernah melakukan itu dengan saya melakukan kadang-kadang juga pasti pernah melakukan upacara, terus saya melakukan kegiatan kepramukaan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya kak. Kakak tuh tahu nggak arti dari bebas berserikat? Memahami. Kakak Kalau menurut saya, bebas berserikat itu adalah hak kita untuk bergabung dalam suatu kelompok atau kita bebas keluar dari kelompok itu kalau kelompok tersebut tidak nyaman sama kita. Terus konteks kebebasan berpendapat dan berorganisasi itu menurut kakak apa? Maksudnya? Konteksnya berpendapat, konteks kebebasan berpendapat. penting nggak menurut kakak, penting nggak adanya hak berserikat ini? Menurut saya penting sih ya. Jadi karena kalau dalam membuat sebuah organisasi kita perlu namanya kenyamanan. Kalau kita tidak mendapat kenyamanan tersebut, kita bakal susah untuk menjalankan program kerjanya. Jadi tidak nyaman. Lanjut ke nomor 5. Menurut kakak, apa cara yang dapat membuat masyarakat terlibat dalam pemerintahan? Apakah sebagai warga sipil yang memberikan pendapat atau ikut serta dalam pemerintahan, sistem pemerintahan? Kalau menurut saya, dua-duanya sebagai kita warga sipil itu mempunyai tugasnya juga. Jadi kita menjadi warga sipil dan ikut dalam pemerintah seperti misalkan bagi kalian yang sudah mempunyai KTP, SIM atau yang lain, kalian harus membayar pajak kalau misalkan kalian punya berkendaraan. Seperti itu sih. Oke kak, terima kasih atas wawancaranya. Mohon maaf bila kita mengganggu ya. Ya, terima kasih kak. Terima kasih kak.